warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala mala nabiyya wa la rasulah ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu illa yaumil qiyamah amma ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaatnya di yaumil akhir. Sahabati yang berbahagia, pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia. Karena bersatunya dua manusia dalam ikatan janji suci termasuk nikmat yang agung. Apalagi dalam jalinan suami istri didorong dengan visi misi yang sama untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menciptakan generasi baru yang unggul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan keteladanan kepada kita semua untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Agar dalam menjalani kehidupan diberikan ketenangan, kecukupan, kebahagiaan, dan kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa rumah tangga yang harmonis dan bahagia adalah nikmat yang agung. Sahabati yang berbahagia, Al-Quran dan hadis adalah pedoman kehidupan kita, menjelaskan setidaknya ada dua kunci utama untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga kita. Yang pertama, menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Pernikahan pada dasarnya adalah ibadah, sehingga kunci keharmonisan di dalamnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas utama kita di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Sahabati yang berbahagia, mari kita jadikan pernikahan sebagai penguat ibadah kita kepada Allah. Sepasang suami istri harus saling mengingatkan untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terlebih pada bulan suci Ramadan, di mana Allah melipat gandakan pahala bagi hambanya. Sebagai istri, setiap hari kita terbiasa memasak untuk keluarga. Pada bulan Ramadan, jika kita menyiapkan takjil untuk keluarga, maka akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sahabati yang berbahagia, kunci kedua menjaga keharmonisan rumah tangga adalah membina rumah tangga di atas akhlak yang benar. Artinya, kita wajib menegakkan akhlak yang mulia di dalam rumah tangga. Ini penting sebab banyak suami istri yang tidak menegakkan akhlak dalam berumah tangga. Nabi Muhammad SAW bersabda, Akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum jiyaru khiyarukum li nisaihi. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bagaimana adab atau akhlak istri terhadap suami? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adab Fidin menjelaskan ada 16 adab seorang istri kepada suaminya. Di antaranya, yang pertama, senantiasa merasa malu terhadap suami. Tentu saja malu dalam konteks ini adalah malu dalam hal yang positif. Seperti malu ketika bau badan menimbulkan ketidaknyamanan.
atau malu berperilaku buruk. Kedua, tidak banyak mendebat. Perdebatan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik. Seorang istri hendaknya tidak mendebat suami dalam hal-hal yang tidak perlu. Namun demikian, diskusi serius dengan suami untuk mencari solusi dari suatu permasalahan tidak dilarang. Hal ini justru baik dalam rangka bermusyawarah. Yang ketiga, senantiasa taat atas perintahnya. Taat pada suami adalah kewajiban. Namun, apabila perintah suami bertentangan dengan syarak, seorang istri dapat mengajukan keberatan dengan tetap mengedepankan kesopanan dengan cara yang baik untuk menolaknya. Atau istri memiliki alternatif lain dari perintah suami. Sahabati yang berbahagia, dari materi kultum hari ini kita bisa menarik benang merah bahwa pernikahan adalah suatu ibadah dan kita harus menanamkan nilai-nilai ibadah dan akhlakul karimah dalam membina kehangatan rumah tangga. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah. Jika ada yang buruk, itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas khilaf tutur kata dan perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.